Nah, yang berikutnya, akibat dari operasi dual tadi, kita bisa ada dua operasi penting juga yang merupakan pemanfaatan dari operasi erosi dan dilasi, ya, yaitu opening dan closing. Jadi, opening ini adalah proses di mana erosi lalu ditambah dengan dilasi. Jadi image itu dierosi dulu, kemudian didilasi. Di mana operasi itu bertujuan untuk mengekspand, dilasi, dan mengerosi. Nah, kalau ada image itu didilasi kemudian dierosi, apakah dia kembali ke original image? Dan itu pertanyaannya, kan? Ya, kita lihat apakah seperti itu atau dia menghasilkan image yang lain. Ini proses opening, ya. Jadi, kan prosesnya adalah dierosi terlebih dahulu. Contohnya kalau gambar seperti ini, ya, kita menggunakan strukturing elemennya bulat, ya. Bulat, bentuknya bulat. Ternyata kalau ini operasi A ini, kalau dioperasikan dengan strukturing elemen yang bulat, dia menjadi terpisah seperti ini. Jadi ada dua, ya. Jadi menjadi dua seperti ini. Nah, kemudian kalau ini kita dilasikan, nah, dilasi dengan ukuran strukturing elemen yang sama, bulat juga. Nah, ternyata gambarnya menjadi seperti ini. Jadi tidak kembali seperti bentuk dari A-nya. Ini kan tidak sama dengan bentuk dari A. Ini ya. Ini operasi ini yang disebut dengan operasi opening. Jadi opening itu gabungan antara erosi diikuti dengan dilasi. Ini juga contoh bagaimana proses opening. Jadi kalau kita melakukan erosi terlebih dahulu, kemudian didilasi, dia menjadi prosesnya seperti ini. Ya, tujuannya apa di sini? Dia bisa melakukan smoothing terhadap kontur dari image. Jadi yang runcing-runcing ini jadi hilang. Ya, yang runcing-runcing ini jadi hilang. Jadi kalau sebelumnya ada segitiga runcing ini, setelah dilakukan proses opening, dia runcingnya ini menjadi lebih smooth kalau kita menggunakan strukturing elemennya bulat seperti ini. Ya. Kemudian tadi opening, sekarang closing. Closing itu dilasi diikuti dengan erosi. Kalau tadi opening itu adalah erosi diikuti dengan dilasi, kalau closing adalah dilasi diikuti dengan erosi. Ya. Nah, ini kita berikan gambaran dengan image yang sama. Didilasi dulu, dia menjadi besar seperti ini hasil dilasinya. Nah, kemudian erosi. Nah, dierosi. Ya, ini hasil erosinya. Ini, ya. Ini hasil erosinya. Jadi seperti ini. Ya, dia tidak sama juga dengan A. Meskipun dia tetap nyambung, ternyata yang berbeda adalah di sini. Nah, ini di daerah ini dia menjadi mengecil. Nah, menjadi mengecil. Ini operasi closing. Jadi operasi closing ini seperti ini. Jadi kalau kita lihat ya dari sini, operasi opening ini seperti seolah-olah membuka atau memisahkan antara dua. Ya, jadi satu objek menjadi dua objek, membuka. Tapi kalau closing, kita lihat dia menutup.
Nah, mana yang ditutup? Ini daerah yang seperti ini tergantung strukturing elemennya. Ya. Tergantung strukturing elemennya. Ini contoh kalau kita terapkan terhadap kontur ya, kontur yang seperti ini. Ini operasi yang dilakukan dengan menggunakan closing. Jadi closing itu adalah dilasi terlebih dahulu. Jadi dilasi kan menjadi dia besar, kemudian dierosi. Dia menjadi seperti ini. Ya, sebenarnya mirip. Hanya di sini dia berlaku di luar ya. Kalau yang di opening ini tadi dia berlaku di dalam. Di dalam. Nah, kalau di sini dia berlaku di luar. Di luarnya objek tersebut. Ya sama, jadi sama, mirip seperti tadi. Dia juga bisa digunakan untuk mensmoothkan objek kontur tapi dari luar. Kalau yang bentuknya dia keluar seperti ini. Kalau ini kan objek konturnya dia masuk ke dalam. Oke, itu perbedaannya. Nah, ini sifat-sifat dari opening dan closing. Yang pertama, untuk yang opening, A opening B itu adalah subset dari A. Kemudian jika C adalah subset dari D, maka C opening B itu adalah subset dari D opening B. Kemudian A opening B lalu diopeningkan lagi dengan B itu sama saja dengan A opening B. Jadi tidak berpengaruh. Ya. Jadi kalau diopening lagi ya dia tutup. Kemudian demikian juga closing ya. A closing B, lalu di closing lagi dia tetap. Nah, ini hampir sama sifatnya ya, antara opening dan closing. Kita lihat contoh di sini implementasi untuk menghilangkan noisy image. Ya. Jadi di sini ada noisy image. Ya. Ini dilakukan proses erosi dengan strukturing elemen 111 ukuran 3x3. Ini akan menjadi seperti ini. Ya, kemudian setelah dierosi, didilasi. Ya, atau operasi opening ya. Nanti hasilnya menjadi seperti ini. Dia bisa meremove outer noise. Jadi menghilangkan noise yang di luar. Di luar itu yang titik-titik ya. Yang titik-titik ini. Ini titik-titik yang di luar ini ya. Nah ini dia bisa hilang. Nah kemudian kalau itu kita lakukan proses closing, ya, jadi di sini kita lakukan proses closing, hasil dari hasil setelah dihilangkan outer noise-nya dilakukan proses closing. Closing berarti didilasi terlebih dahulu, ini didilasi, baru kemudian di erosi, dia menjadi seperti ini. Nah, proses itu ternyata bisa digunakan untuk menghilangkan inner noise. Noise yang ada di dalam garis-garis ini. Mungkin tidak terlalu terlihat ya. Ini. Jadi yang ada di daerah garis-garisnya. Jadi bisa juga digunakan untuk menyambung gap. Ini kita lihat, ini kan juga ada gap ya hasilnya. Nah, jadi di sini jadi nggak ada. Gap-gap yang kecil, ini yang, nah ini juga, ini jadi nyambung. Garis ketiga. Oke, itu ya. Itu contoh implementasi dari opening dan closing. Nah, ini contoh untuk kodenya saya berikan open close shape-nya, gambarnya sudah saya berikan.
Nah, kita lihat contohnya. Sebentar. Sepertinya saya tidak belum membuatnya. Nanti di ini sendiri ya, dicoba sendiri. Dicoba sendiri. Tinggal kalian ikuti di sini open close set image-nya sudah saya inikan. Kemudian pertama dilakukan proses in close closing. Kemudian habis itu in open itu berarti opening. Ini itu perintahnya seperti itu. Ini menggunakan fungsi yang ada di toolbox MATLAB in open dan in close. Oke, berikutnya ke proses yang kelima ya, setelah operasi ada erosi, dilasi, opening, closing, kita masuk ke bentuk yang kelima yaitu hit or miss transformation. Digunakan ya, transformasi hit or miss ini digunakan untuk menemukan lokasi dari bentuk tertentu. Jadi misalkan kita punya gambar yang ada 3 objek. 3 objek seperti ini, kita punya template ya, kita punya template X seperti ini. Maka X ini cocok dengan yang mana gambarnya itu? X ini ada di mana pada objek ini? Nah, maka dia nanti akan menemukan di sini tempatnya, titiknya. Ya. Gitu. Nah, dia akan mendetek seperti itu. Itu kegunaan dari hit or miss transformation. Nah, ya sama. Dia akan menemukan. Oke, ini juga bisa digunakan untuk menghilangkan bagian-bagian yang tidak dibutuhkan ya, dengan bentuk-bentuk tertentu. Jadi kita bisa hilangkan titik-titik yang kita tidak inginkan. Jadi hasil dari ini contohnya. Jadi kita lakukan proses erosi ya, ini misalkan kita dapatkan titik ini, kemudian di sini kita gunakan operasi dari structuring elemen W, kemudian dikurangi dengan structuring elemen X, atau elemen X yang kita temukan. Nah, kemudian dilakukan proses terhadap objek ini setelah dibalik ya. Jadi gambar ini itu dikomplement jadi seperti ini. Lalu dilakukan operasi erosi. Erosi dengan yang ini. Nah, di sini kita dapatkan ini. Yang ini hilang, yang kita dapatkan sisanya tinggal ini. Objek titik ini dan bentuk yang ini. Nah, ini kalau keduanya ini kita gabungkan, kita N-kan, maka kita akan dapatkan hanya satu titik ini saja. Ya, kita dapatkan hanya satu titik itu saja. Itu adalah proses dari hit or miss transformation ya. Nah, ini untuk perintah hit or miss transformation ini kita bisa menggunakan BW hit miss ya, BW hit miss. Kemudian di sini kita membutuhkan bisa menggunakan 2 structuring elemen. Structuring elemen pertama dan kebalikannya. Kita akan mendapatkan hit or miss-nya. Ini contoh lain. Kemudian kita masuk ke Nah, kita lihat untuk hit or miss-nya apakah saya sudah belum saya ini ya. Nanti kalian coba sendiri untuk yang hit or miss.
gunakan teks ya, gunakan yang teks mungkin. Nanti bisa sesuai dengan contoh di sini, ini teks. Ya. Lalu kita ambil B. B ini structuring elemen dengan menggunakan salah satu contoh dari tag yang ada di A, gitu ya. Coba saya cobakan. Kita coba ya. A sama dengan init text.png ini. Kemudian kita ambil B, ini sebagai, kita kan mau mencocokkannya. Kita cocokkan, kita mengambil salah satu elemen dari A. Ya, kalau kita mau lihat, saya pakai figur baru saja. Ya, ini saya mau mencari ini ya, saya A, semua yang mengandung A. Nah, ini kita jadikan sebagai structuring elemen. Jadi kita ambil A-nya, ambil, nah, kita lihat kalau mau tahu figur inshow B. Ini saya tutup ya sekarang karena saya sudah punya, biar nggak diulang lagi. Nah, ini. Biar nggak diulang ya, ini hanya karena ini saya ingin menunjukkan satu persatu. Kemudian berikutnya, nah structuring elemen 1B, structuring elemen 2, negasi B. Ya, structuring elemen 1 itu sama dengan B, structuring elemen 2 sama dengan negasi B. Oke. Setelah itu kita coba melakukan BW Hitnis. Ya. Transformasi Hitnis ya, dari A dengan structuring elemen 1 dan structuring elemen 2. Kita lihat. Ya nih. Dia tadi saya kan ngambilnya di A di situ. Jadi di sini nih hasilnya. Posisi yang sama dengan ini. Karena ukurannya harus tidak. Kenapa kok yang A di sini tidak? Karena ukuran dari A di sini kita samakan sama persis. Kalau mau yang A ini bisa diambil juga, ya maka kita harus mencari ukuran yang sama. A-nya dan yang mana. Sekarang kita lihat. Find BW sama dengan 1. Find BW sama dengan 1 itu maksudnya kita mencari di mana sih posisi titik itu tadi. Ya, nanti akan memberikan posisinya itu di mana. Ya. Kemudian subplot. Ini sudah. Nah, ini saya ingin menunggu, kita sudah punya di situ A ya.
Saya akan tampilkan name show A, kemudian hold on. Hold on ini artinya nanti gambar yang berikutnya akan numpang di figur A-nya. Saya plot C, I, warnanya merah pakai tanda. Ini untuk menunjukkan di mana sih letak dari titik itu tadi. Ada yang salah. Oh, ada yang salah. I, C ini gini. Nih. Ya, seperti ini. Ini transformasi hit or miss ya, hit or miss. Jadi kita harus menggunakan dua structuring elemen seperti ini. Oke, berikutnya basic morphological algoritma yang lain ini sebenarnya banyak ya. Jadi ada bound